Hai, apa kabar? Selamat datang di podcast Di Balik Hening, episode yang keempat. Bareng aku, Tita Swinola. Sebelumnya aku ingin berterima kasih karena di episode kali ini, Di Balik Hening berkolaborasi dengan Ekraf dan KBR Media, di mana aku akan menghadirkan kisah dari dunia fotografi. Kalau ditanya, kenapa sih angkat cerita dari fotografi? Karena menurut aku, ada banyak banget cerita yang mungkin gak sempat diucapkan, tetapi terekam dalam diam. Melalui kolaborasi ini, saatnya memberi ruang bagi cerita-cerita tersebut untuk menemukan suaranya. Cerita kali ini datang dari seorang fotografer yang kukenal. Namanya Mas Adi Pocong, seorang sutradara teater yang kemudian menemukan caranya berbicara lewat kamera. Dan kisah kali ini adalah sebuah cerita tentang kehilangan, tentang jarak, dan tentang satu jepretan yang menyimpan ingatan. Aku bacain ya. Namanya Astuti, ibu yang melahirkan gua. Tapi karena ekonomi yang kurang bagus, umur 2 bulan, gue dititipkan sama adiknya nenek sampai besar. Jadi praktis gue gak pernah diurus sama ibu kandung sendiri. Sampai nikah pun di tahun 2015, ibu gak mau datang. Padahal jaraknya dekat dari lokasi tempat gue menikah. Setelah nikah gue coba perbaiki hubungan, menyisihkan rezeki setiap kali ada. Hubungan kita pelan-pelan membaik, walaupun tetap gak mudah, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Singkat cerita, pertengahan Maret 2020, COVID gelombang pertama datang. Kampus, sekolah, acara kesenian yang mengundang banyak orang, semuanya ditiadakan. Sebagai insan teater, gue bingung harus ngapain di rumah. Ada 3 pilihan waktu itu. Beli kamera dan mulai sesuatu yang baru, buka jasa tukang cukur walaupun gua gak tahu apa-apa, atau buka usaha delivery barang semacam JNE. Akhirnya gua memutuskan beli kamera dan laptop di bulan Agustus 2020. Belajar lagi dari awal, plus memikirkan bagaimana cari konsumennya sebagai tanggung jawab seorang suami yang memberi nafkah untuk keluarga. Walaupun dulu kuliah di FIKOM, kamera zaman kuliah jelas sudah jauh beda sama sekarang. Tapi dasar-dasar fotografi masih ada, tinggal menyesuaikan dengan teknologi. Sambil belajar motret, gue juga belajar videografi dan editing. Akhir tahun 2020, saat keadaan agak reda, gue mulai street fotografi sambil asah kemampuan. Beberapa orang mulai nawarin potret makanan buat restoran atau kafe mereka. Di saat yang sama, ibu yang tinggal sendirian di kontrakan dekat rumah adik di Ciledug, nekat buka warung gado-gado buat menyambung hidup. Padahal sudah diingatkan untuk gak jualan, karena gua dan adik mau nanggung hidupnya. Tapi ibu gak mau, karena sudah terbiasa hidup sendiri. Padahal jaraknya cuma sekitar 200-300 meter dari rumah adik. Awal Juli, setiap sore perasaan gue udah mulai gak enak. Kalau perasaan itu datang, gue pergi ke tanah lapang yang sepi dan jauh dari orang-orang biar gak kena COVID lagi. Dan sebagai kompensasi, gue motret matahari tenggelam. Sampai tiba-tiba adik gue telepon. Mas, emak kena COVID. Gue bingung, gue gak bisa kemana-mana. Gue cuma bisa bilang, ya udah bawa ke rumah sakit. Tapi cari kemana-mana semuanya sudah penuh. Gak ada yang mau terima. Akhirnya ibu dirawat di kontrakan oleh adik dan istrinya. Pakai jas hujan berlapis dan masker berlapis. Dalam kekalutan itu, setiap sore gue tetap ke tanah lapang, memotret matahari tenggelam.
Sambil mantau perkembangan ibu lewat video call, setiap pagi dan sore adik telepon supaya gue tahu kondisinya. 1 minggu kemudian, pagi hari sekitar jam 9, adik gue Dimas telepon. "Mas, emak udah gak ada." Duk. Perasaan campur aduk. Gue nekat nyewa mobil tetangga, sewa supir, nerobos jalan dari Bojonggede ke Kunciran Ciledug. Yang gue pikirkan menyedihkan ketika kita gak mampu menolong orang tua yang dalam keadaan seperti itu. Sampai sekarang, setiap sore gue masih kadang-kadang memotret matahari tenggelam sebagai pengingat kalau ibu masih ada. Ya, dan itulah cerita dari Mas Adi. Kadang yang bisa kita lakukan bukan mengubah apa yang terjadi, tapi memilih cara kita mengingatnya. Satu jepretan mungkin tidak bisa mengulang waktu, tapi ia bisa menjaga rasa, menyimpan momen, dan membuat seseorang tetap hadir dalam cara yang paling sunyi. Fotografi di sini bukan soal teknik atau alat, tapi tentang keberanian untuk berhenti sejenak, melihat cahaya terakhir hari itu, dan mengizinkan diri merasa. Mungkin senja akan selalu datang dan pergi, tapi makna yang kita titipkan padanya bisa tinggal lebih lama. Terima kasih untuk Mas Adi yang sudah mempercayakan ceritanya untuk kubagikan di ruang ini. Terima kasih untuk Ekraf dan KBR Media atas kesempatannya sehingga aku dapat melakukan kolaborasi ini. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mendengarkan dengan perlahan. Aku harap cerita ini bisa nemenin kamu di waktu-waktu sunyi kamu sendiri. Aku pamit ya. Aku Tita Swinola dan sampai bertemu di podcast Di Balik Hening episode selanjutnya.